Di antara deretan tokoh besar dalam sejarah bangsa Indonesia, nama Tan Malaka menempati posisi yang unik, kompleks, bahkan sering dianggap kontroversial. Sebagian orang menyebutnya sebagai Bapak Republik Indonesia yang sesungguhnya, karena gagasan Republikan sudah ia suarakan jauh sebelum proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Sebagian lain melihat sebagai tokoh yang penuh kontradiksi, bergerak di antara nasionalisme, komunisme, internasionalisme, sekaligus perjuangan praktis rakyat Indonesia. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah Tan Malaka merupakan sosok pemikir besar, pejuang militan, sekaligus penulis produktif yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Ia tidak hanya berjuang dengan senjata atau organisasi, tetapi juga dengan pena dan gagasannya. Nah, pertanyaannya, apa jadinya jika Tan Malaka masih hidup hingga saat ini? Dan apa jadinya jika ia tidak dieksekusi di Kediri pada tahun 1949? Apa jadinya jika ia bisa menyumbangkan pemikiran dan kepemimpinannya dalam masa-masa awal Republik Indonesia? Bagaimana jika gagasan Madilog benar-benar diaplikasikan dalam pendidikan bangsa Indonesia? Sebelum kita masuk ke ruang imajinasi, mari kita mengenal lebih jauh siapa Tan Malaka, bagaimana gagasan besarnya, dan cara berpikir yang ia tinggalkan untuk bangsa kita. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Sultan Ibrahim. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang sederhana, tetapi cukup terpandang dalam tradisi adat dan agama. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, kritis, dan berani mengajukan pertanyaan yang sering membuat gurunya terkejut. Lingkungan Minangkabau yang kental dengan tradisi surau, adat, dan diskusi menjadi fondasi awal pembentukan intelektual Tan Malaka. Ia terbiasa mendengar perdebatan soal agama, adat, dan modernitas sejak kecil. Tan Malaka mendapatkan pendidikan formal di sekolah rakyat, lalu melanjutkan ke Quick School di Bukit Tinggi. Karena kecerdasannya, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda. Di Belanda, ia belajar di Rijkswijk School Haarlem. Disinilah ia berkenalan dengan gagasan-gagasan sosialisme, komunisme, dan pemikiran revolusioner Eropa. Ia membaca Marx, Engels, Lenin, juga filsuf-filsuf Eropa lain. Dari sini pula, ia mulai mengembangkan kesadaran politiknya tentang kolonialisme dan penindasan. Selama di Belanda, Tan Malaka aktif dalam pergerakan mahasiswa Indonesia. Ia bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan lain seperti Bung Hatta, Sajahir, dan Ali Sastro Midjojo. Namun berbeda dengan Bung Hatta yang lebih cenderung pada ekonomi koperasi, atau Sajahir yang cenderung sosialis dan demokrat. Tan Malaka lebih radikal dengan semangat revolusioner. Pada awal 1920-an, Tan Malaka menjadi anggota aktif Partai Komunis Indonesia. Ia bahkan dikirim ke Moskow dan terlibat dalam Komintern, Komunis Internasional. Di sana ia belajar strategi revolusi internasional dan terhubung dengan jaringan perlawanan global. Namun, hubungan Tan Malaka dengan PKI juga penuh dinamika. Ia sering berbeda pendapat dengan para pemimpin PKI lain, terutama terkait strategi revolusi. Tan Malaka lebih menekankan pentingnya membangun basis masyarakat, terutama pada petani dan buruh. Tan Malaka kembali ke Indonesia dengan semangat untuk mengorganisir masyarakat. Namun, karena aktivitas politiknya dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda, ia beberapa kali ditangkap dan diasingkan ke berbagai tempat, termasuk Filipina, Tiongkok, Burma, hingga Eropa. Meskipun hidup berpindah-pindah, ia tidak pernah berhenti menulis. Salah satu karya terkenalnya, Nar di Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia, sudah ditulis pada tahun 1925, 2 dekade sebelum proklamasi kemerdekaan. Dalam buku itu, ia sudah menyuarakan gagasan bahwa Indonesia hanya bisa merdeka sebagai sebuah republik, bukan kerajaan atau bentuk yang lain. Nah, ada beberapa karya penting Tan Malaka, diantaranya Nar di Republik Indonesia, tentang Manifesto Republika, Madilog, karya filsafat, materialisme, dialektika, dan logika, Gerpolek, panduan tentang gerilya, politik, dan ekonomi, dari penjara ke penjara, tentang autobiografi politik. Tan Malaka sering berbeda pandangan dengan tokoh nasional lain. Dengan Soekarno, ia sama-sama revolusioner, tetapi Tan Malaka lebih keras menolak kompromi dengan kolonial. Dengan Hatta dan Sajahir, ia berbeda dalam strategi politik. Karena perbedaan itu, ia beberapa kali dipinggirkan dari
pusat pergerakan. Pada masa revolusi fisik, Tan Malaka tetap aktif berjuang. Namun, konflik internal antara kelompok republik membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Pada tahun 1949, di Kediri, ia ditangkap oleh pasukan divisi Siliwangi dan akhirnya dieksekusi tanpa pengadilan. Kematian Tan Malaka sangat tragis, bahkan jasadnya lama tidak diketahui. Baru puluhan tahun kemudian, keberadaan makamnya itu terungkap. Bagi Tan Malaka, perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan rakyat yang tertindas dari seluruh dunia. Ia mendukung solidaritas internasional, tetapi tetap menekankan pentingnya kemandirian pada bangsa. Ia yakin Indonesia hanya bisa merdeka dalam bentuk republik. Segala bentuk monarki atau kompromi dengan penjajah hanya akan melanggengkan penindasan. Tan Malaka lebih percaya bahwa pendidikan adalah kunci revolusi. Rakyat harus dibekali kemampuan berpikir kritis. Karena itu, ia menulis Madilog sebagai panduan berpikir ilmiah agar rakyat terbebas dari mistik, tahayul, dan feodalisme. Karya ini adalah kontribusi besar Tan Malaka dalam bidang filsafat. Ia mencoba mengadaptasi filsafat materialisme, dialektika ke dalam konteks Indonesia dengan menekankan pentingnya logika ilmiah untuk melawan cara berpikir mistis. Tan Malaka menantang keras segala bentuk eksploitasi kolonial. Namun, ia juga mengkritik kapitalisme yang menciptakan kesenjangan. Baginya, kemerdekaan sejati harus berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, apa jadinya jika Tan Malaka masih hidup hingga saat ini? Mari kita masuk ruang imajinatif. Ia mungkin menjadi presiden atau pemimpin alternatif. Dengan reputasi dan gagasan yang kuat, Tan Malaka bisa menjadi pesaing serius bagi Soekarno dan Bung Hatta. Pendidikan di Indonesia akan lebih rasional dan kritis. Jika Madilog dijadikan dasar kurikulum, bangsa Indonesia mungkin lebih terbebas dari tahayul, lebih logis, dan lebih kritis. Dalam politik, Indonesia mungkin lebih tegas anti-kolonial. Tan Malaka tidak suka kompromi. Indonesia bisa mengambil posisi lebih radikal terhadap Belanda dan negara barat. Hubungan internasional yang berbeda. Mungkin Indonesia lebih dekat dengan gerakan kiri internasional, meskipun Tan Malaka tidak dogmatis. Mencegah konflik internal sebagai tokoh pemersatu. Ia bisa menjadi jembatan antara kelompok nasionalis, Islam, dan kiri, melawan korupsi dan oligarki. Dengan idealismenya, Tan Malaka bisa menjadi suara keras melawan elit yang menyalahgunakan kekuasaan. Pemikiran Tan Malaka yang masih tetap relevan sampai sekarang. Dalam pendidikan, perlunya critical thinking dan logika ilmiah. Dalam politik, perlunya konsistensi terhadap kepentingan rakyat, bukan oligarki. Dalam sosial dan ekonomi, keadilan sosial tetap menjadi cita-cita. Dalam kebudayaan, perlunya membebaskan pikiran dari feodalisme dan mistik yang membelenggu. Jika Tan Malaka masih hidup, sejarah Indonesia mungkin berbeda. Ia bisa menjadi pemimpin besar yang menyeimbangkan idealisme dan realitas politik. Ia bisa memberi warna rasional dan kritis pada pendidikan. Ia bisa mendorong republik ini lebih cepat menuju cita-cita keadilan sosial. Namun, meski ia telah tiada, gagasannya tetap hidup. Tugas generasi kita adalah melanjutkan semangat berpikir kritis, berjuang untuk rakyat, dan menjaga republik ini dari pengkhianatan oligarki.